Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, itel selalu bisa ngasih gebrakan yang keterlaluan ya. Selalu bisa jadi pemecah rekor termurah. Dulu itu ada itel S23, RAM 8GB dengan storage UFS termurah, itel S23 Plus layar lengkung termurah, itel P55 5G, HP 5G termurah, itel RS4 HP dengan Helio G99 termurah, terus itel P65 HP dengan desain mecha termurah, dan sekarang di depan kita ini ada itel S25 HP dengan layar AMOLED termurah. Harganya itu cuma 1,6 juta. Oke, jadi seperti ini untuk tampilan boxnya, warna hitam. Memang di sini ada beberapa bagian yang penyok. Karena itu sering banget beli di official store packagingnya asal-asalan. Cuma dibungkus bubble wrap yang tipis banget dan dibungkus kresek. Jelas itu sangat beresiko dalam proses pengiriman karena ya biasanya kebentur-bentur. Harusnya bisa lah ya pakai kardus supaya lebih aman. Wong itu nggak mahal, cuma 1000-an aja. Oke, di sini ada tulisan S25 untuk RAM-nya ini 8GB, 16GB ini udah plus fitur virtual RAM. Untuk storage 128GB. Terus di bagian belakang ada beberapa keterangan spesifikasi yang lebih lengkap. Yuk, lanjut kita buka aja ya. Ini kalau kita baca spesifikasi yang di belakang ini, durasi videonya itu lebih lama. Nah, di dalamnya yang pertama di sini ada si HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Terus di sini ada SIM ejector. Terus ada kitab-kitab seperti buku panduan dan juga kartu garansi. Dapat case. Nah, di sini soft case ya, berbahan dari silikon. Terus ada kabel USB, jelas sudah Type C. Dan terakhir ada kepala charger yang punya output maksimal di 7,5 volt 2,4 ampere atau 18 watt. Oke, ini kita rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya itel S25. Untuk S25 Ultra saya memang sengaja nggak beli ya, karena menurut saya itu lebih mendingan Technospark 20 Pro Plus yang sama-sama pakai layar lengkung AMOLED. Harganya sekarang itu udah turun di bawah 2 juta, itu udah dapet. Kalau pas lagi dapet potongan voucher. Nah, jelas itu lebih mending daripada itel S25 Ultra. Oke, ini kita kletek dulu untuk stiker IMEI. Di sini masih ada bekas lem yang nempel ya, bekas dari stiker IMEI tadi ya. Nantilah ya saya coba bersihin. Untuk desain kameranya memang ini lebih fresh dibanding seri-seri sebelumnya, dimana itu rata-rata kamera boba. Kalau ini lebih mirip ke Meizu 21 ya. Cuma di Meizu itu nggak ada housingnya, cuma bulatan kamera. Yang kelihatan lebih mirip itu di bagian ring face-nya ini. Untuk material semuanya ini dari plastik ya, entah itu bagian back covernya dan bagian frame-nya. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power, tombol pengatur volume. Di sisi atas kosong aja, di sisi kiri ada slot SIM. Coba kita lihat. Nah, di sini punya tipe triple slot ya, bukan hybrid, dan ini ada seal karet warna merah untuk menghalangi masuknya air karena HP ini punya sertifikasi IP54 tahan percikan air. Lanjut di sisi bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang untuk mikrofon, port USB Type C, dan lubang untuk speaker. Di bagian belakang ada tulisan itel dan anggap aja ini cuma satu kamera ya, bagian paling atas. Yang tengah ini kelihatan kalau cuma tempelan aja ya. Tuh, kalian bisa perhatiin. Dan untuk letak infrared blasternya ada di bagian sini. Letaknya tepat di bagian tengah ring face-nya ini. Mungkin di kamera nggak begitu kelihatan ya. Dan memang fitur infrared blaster ini mulai ada di beberapa HP dari keluarga Transsion Holdings ya. Utamanya itu di Technospark Go One, Technospark 30C itu udah ada meskipun harganya itu murah. Dan di sini ada logo itel di bagian depan udah tertempel screen protector. Ada kamera, lubang untuk earpiece dan sensor-sensor. Yuk, lanjut kita nyalakan. Oke, jadi seperti ini tampilan layar dari itel S25 yang jujur ya, ini tuh gila untuk harga HP 1,6 jutaan. Seperti nggak masuk akal, panelnya itu AMOLED, resolusi udah Full HD+, refresh rate 120Hz, dan kecerahan maksimal juga tinggi 1800 nits. Jadi kalau kita bawa ke outdoor di bawah terik sinar matahari itu udah aman. Dan juga untuk bezelnya ini paling tipis ya kalau perbandingan dengan HP harga sekelas, utamanya di bagian dagunya. HP lain itu lebih tebal. Dan makin gilanya lagi, untuk sensor meditasi di jarinya ini udah ada di dalam layar. Dan ini untuk akurasi dan kecepatannya udah mantep ya. Tuh, termasuk cepet. Gile, HP lain mana yang bisa ngasih spek layar seperti HP ini di harga cuma 1,6 jutaan. Cuma itel S25 yang bisa. Jujur ya, untuk kualitas layar ini udah top banget, juara lah di harga sekelasnya. Oke,
Kita cek di bagian pengaturan, masuk ke bagian layar. Cuma di sini nggak ada pengaturan untuk suhu warna dan karakter warna. Tapi overall karakter warna dan suhu putihnya secara default ini udah enak ya dilihat di mata. Terus untuk pengaturan refresh rate di sini tuh nggak ada untuk mengunci 90 Hz atau 120 Hz. Cuma bisa 60 Hz atau otomatis. Nah, uniknya ya, di sini yang pakai UniSoC T620 itu bisa Full HD 120 Hz. Sedangkan di web resminya UniSoC itu untuk bisa 120 Hz resolusinya hanya di SD aja. Kalau di Full HD itu maksimal di 90 Hz. Sedangkan di ITEL S25 ini Full HD 120 Hz. Kemudian untuk fitur NFC yang jelas HP ini punya. Oke, kita cek di ponsel saya. Di sini pakai ITEL OS versi 14.5.0 dengan versi Android 14. Security patch ada di 5 September 2024. Nah, nantinya HP ini bakal dapat jaminan update ya, itu 1 kali. Jadi nanti dapat versi Android 15. Satu hal yang menjadi peningkatan karena di seri-seri sebelumnya itu nggak pernah dapat jaminan update naik versi Android. Kalaupun dapat, itu cuma update security. Kemudian kita cek di aplikasi yang sudah saya install. Pertama device info HW. Nah, mantapnya untuk tipe storage-nya di sini udah bertipe UFS ya. Terus untuk SoC ini pakai seri terbaru dari UniSoC dan ini seri tertinggi dari T6 series yaitu T620. Punya konfigurasi 2x2,2 GHz Cortex A75 plus 6x1,8 GHz Cortex A55. Fabrikasinya masih 12 nanometer dan GPU Mali G57 MP1 850 MHz. Memang di kelas harganya ini bukan yang paling kenceng ya. Paling kenceng itu Helio G99 dan juga Helio G100. Tapi setidaknya ini bukan yang paling lola, lebih kenceng dibanding Helio G91 Ultra. Terus untuk layar tadi udah saya sebutin resolusinya itu Full HD Plus dan untuk refresh rate 120 Hz. Untuk penyimpanan RAM-nya ini 8 GB, untuk storage 128 GB. Kamera depan 32 megapiksel, yang belakang itu 50 megapiksel. Untuk sensornya apa? Ini saya nggak tahu karena keterangannya itu banyak banget. Untuk baterai 5000 mAh dan fast charge-nya di sini standar aja ya 18 watt. Untuk sensor kita cek di aplikasi sensor box. Di sini ada sensor magnet, cahaya juga ada, giroskop keterangannya ada, tapi sebatas giro virtual aja atau giro software, belum giro hardware. Untuk touch sampling di sini 240 Hz ya. Kalian bisa lihat sendiri. Jadi memang standar aja, standarnya untuk refresh rate 120 Hz. Karena itu biasanya 2 kali lipat dari refresh rate-nya. Kemudian kita cek untuk skor Antutu kira-kira dapat berapa UniSoC T620. Nah, di sini dapat skor 330 ribuan ya. Dan dibanding dengan UniSoC T606 memang skornya cukup jauh ya, dimana itu dapat sekitar 250 ribuan. Kemudian kita cek untuk storage test, di sini dapat di angka 53 ribuan dengan rincian speed baca itu mencapai 1000 Mbps lebih dan speed tulisnya 849 Mbps. Jadi di sini pakai UFS 2.2, bukan lagi MC 5.1. Jadi udah mantep ya dari sisi storage-nya. Terus kita cek untuk multi sentuh. Nah, mantap ya, di sini udah support 10 titik sentuhan. Dan memang harus ya karena spek layarnya itu udah mantep banget. Sayang kalau cuma support 5 titik sentuhan aja. Full HD Plus AMOLED 120 Hz. Dari tadi itu saya geleng-geleng kepala dengan harga yang cuma 1,6 jutaan. Oke, kita tes ya untuk bermain real drum, kira-kira di sini ada delay apa enggak. Nah, di sini untuk main real drum udah enak ya, nggak kerasa delay. Kemudian kita lihat di bagian kamera. Jadi kamera belakangnya ini memang ya cuma satu, resolusi 50 megapiksel, dan depan resolusinya itu tinggi 32 megapiksel. Tapi untuk hasil saya nggak bisa berharap lebih ya, karena biasanya untuk HP yang berprosesor UniSoC itu hasil kameranya kurang begitu bagus. Kalau untuk foto sih udah lebih mending lah dibanding UniSoC zaman dulu. Tapi kalau untuk video itu masih kerasa ya khas banget. Itu biasanya dynamic range-nya itu kurang dan agak gelap. Nah, di sini untuk mode-modenya ada gerak lambat, video. Di sini videonya bisa merekam hingga resolusi 2K ya, 30 fps. Depan ini juga sama 2K 30 fps. Ini kalau saya lihat keterangan di webnya resmi UniSoC T620 itu maksimal rekam video hingga di resolusi Full HD aja. Di sini bisa 2K 30 fps ya. Terus untuk menu lain ada AI Cam, mode cantik, potret, dan super malam, terus lainnya. Untuk mode Pro di sini
ada shutter speed sampai mantep ya. Di sini bisa sampai 30 detik dan yang pasti ada manual fokus. Nah, untuk hasil foto dan videonya kalian langsung bisa cek aja ya sebagai berikut. Oke, jadi seperti ini untuk hasil perekaman videonya. Saya rekam di resolusi tertingginya aja, yaitu 2K 30 fps. Karena di resolusi apapun itu nggak ada yang namanya stabilisasi. Jadi buat jalan kayak gini tuh memang kerasa getar. Nah, untuk karakter gambarnya memang ya masih terasa khas dari prosesor UniSoC ya. Itu pemrosesan gambarnya memang kurang begitu ngangkat di bagian gelap. Sedangkan ini untuk video dari kamera depannya resolusinya itu sama 2K 30 fps. Nah, bagaimana menurut kalian untuk hasilnya? Memang lagi panas banget. Yang saya suka di sini tuh lensanya wide banget ya. Kemudian kita tes untuk kualitas speakernya, yang sayangnya di sini tuh masih mono speaker, belum dual speaker stereo. Karena seri-seri sebelumnya di harga sekelasnya itu biasanya pakai dual speaker stereo. Menurut saya ini masih satu hal yang wajar ya disunat supaya bisa menyematkan layar AMOLED 120 Hz resolusi Full HD+. Nah, untuk kualitas speakernya yang di sini mono speaker ya nggak begitu yang jelek ya, lumayan lah, detailnya tuh masih dapet. Yang intinya di sini nggak cempreng. Menurut saya malah lebih enak dibanding kemarin itu saya coba mono speaker juga di Infinix Hot 50. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini, unboxing dan juga sedikit coba-coba dari Itel S25. HP dengan layar AMOLED termurah cuma 1,6 jutaan, gile. Dan untuk bezelnya juga termasuk tipis. Sisi lain untuk performa di sini juga ya termasuk masih oke ya. Masih dapat untuk performanya pakai UniSoC T620 yang dimana itu lebih kenceng dibanding Helio G91 Ultra. Oke. Itu aja, klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.